Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita membacakan doa. Kita mulai dari membaca Al-Fatihah dan kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Doa dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar anak-anak ibu ini? Baik. Baik ya. Tidak ada yang kurang baik? Tidak. Perasaannya hari ini bagaimana? Senang. Masih semangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini? Masih. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita nyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon kepada anak-anak kami tolong berdiri. Kita nyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Pusaka. Siap? Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kenapa kita saat pertemuan pembelajaran pertama kita harus nyanyikan lagu wajib nasional dulu? Kenapa? Supaya kita mengingatkan akan tanah air kita, bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dan supaya kita selalu mengingat dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa kita. Nah, selanjutnya untuk lebih semangat lagi kita dalam mengikuti pelajaran kita hari ini, mari kita buat speaking sekali. Mau? Kita Ayo kawan semua berbentuk rasa
Gimana? Sudah semangat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi kita ini, itu akan memberi sedikit informasi ataupun sedikit pertanyaan yang akan menanyakan sama kalian tentang apa yang kalian lakukan dalam kehidupan. Pernahkah kalian membuka HP menggunakan scan wajah? Pernah. Pasti pernah, karena kalian pernah menggunakan HP. Nah, ketika HP men-scan wajah kita untuk membuka HP, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Yaitu ketika men-scan wajah. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja HP-nya sehingga dia bisa mendeteksi bahwa itu wajah kalian. Bagaimana? Dengan bantuan apa? Dengan bantuan AI atau dalam bahasa Indonesia sekarang disebut dengan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial generik dan implementasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Peserta didik mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial generatif. pertama, peserta didik mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial generatif. Pada kesempatan ini, pada hari ini, peserta didik diminta untuk mendefinisi apa itu kecerdasan artifisial generatif yang pertama. Dan yang kedua, Peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial. peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus peserta didik ataupun kalian capai hari ini. Yang kita pelajari yang pertama yaitu definisi dari kecerdasan artifisial generik dan juga prinsip kerja teknologi kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya, apa manfaat kita belajar tentang kecerdasan artifisial? Yang pertama, Membantu peserta didik berkreasi dengan cara yang lebih cepat dan inovatif, serta menemukan imajinasi tanpa batas, menumbuhkan kreativitas. di sini manfaat kita belajar materi hari ini untuk pembelajaran kita hari ini untuk kehidupan kita ataupun untuk kehidupan orang banyak, yaitu membantu peserta didik berkreasi dengan cara yang lebih cepat dan inovatif serta menumbuhkan imajinasi tanpa batas. Ini dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik, dapat menumbuhkan kreativitas kalian. Nanti kita belajar lebih lanjut AI apa yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, Peserta didik dapat memanfaatkan kelas sebagai peraturan belajar untuk menulis, membuat proyek, atau menyelesaikan masalah.
antar sesama kawan ataupun sesama lingkungan kita dan dapat beradaptasi terhadap teknologi baru. Nah, itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asesmen ataupun penilaian kita hari ini. Nah, bagaimana Ibu rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu cara Ibu menilai kalian proses kita belajar pada hari ini, yaitu dengan cara belajar kelompok. Hari ini kita belajar kelompok menggunakan teknologi komputer langsung. Bagaimana cara kerja nanti prinsip kerja KA ataupun kecerdasan artifisial genetik, langsung kalian praktek di komputer. Kemudian asesmennya, apa itu asesmen penilaian? Ibu akan menilai cara kerja kalian dari kerjasama kelompok kalian, dari komunikasi kalian, dari kekompakan kalian dan keaktifan kalian dalam kelompok, dan sampai kalian nanti presentasi di depan kelas. Ya, ini kegiatan kita hari ini. Nah, apa yang kita lakukan setiap hari, dari bangun tidur hingga beraktivitas, semakin dipengaruhi oleh teknologi. Salah satu teknologi yang kita pisahkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Mari kita lihat bagaimana AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pernahkah Anda menggunakan Siri, Alexa, atau Google Assistant? Mereka adalah contoh sederhana dari AI yang membantu kita mengatur jadwal, memainkan musik favorit, atau bahkan menjawab pertanyaan, semuanya dengan perintah suara. Pernahkah Anda merasa YouTube atau Netflix mengetahui apa yang ingin Anda tonton? Itu adalah hasil dari AI yang menganalisis kebiasaan tonton Anda dan memberi rekomendasi berdasarkan preferensi. Di dunia yang lebih canggih, AI juga digunakan dalam mobil otonom. Mobil ini dapat mengemudi sendiri dengan menganalisis data dari sensor dan kamera untuk menghindari rintangan dan membuat keputusan secara real time. AI juga mempengaruhi cara kita berbelanja. Ketika Anda membeli sesuatu di Amazon atau berbelanja di situs e-commerce lain, AI menganalisis pilihan Anda dan merekomendasikan produk yang lebih Anda suka. AI juga hadir dalam dunia kesehatan, membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat dengan analisis gambar medis atau data pasien. Bahkan di rumah, AI semakin memudahkan kehidupan kita dengan beraktivitas seperti termostat atau lampu otomatis. AI dapat mempelajari kebiasaan Anda dan menyesuaikan kebutuhan secara otomatis. Dari asisten virtual hingga mobil otonom, kecerdasan buatan telah merubah banyak aspek kehidupan kita. Dengan AI, dunia kita menjadi lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih efisien. Jadi, bagaimana Anda menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Berikan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe. yang sudah menonton dari pemanfaatan ada di situ cara kerja AI untuk apa. Itu yang pertama tadi ada anak-anak yang asik menonton HP sampai ketiduran, HP itu salah satu di AI. Kemudian apa lagi? Ada mobil otonom tadi ya, ada mobil otonom yaitu mengatur jalannya sendiri dan
rambu-rambu lalu lintas juga sudah di-set di situ. Untuk lebih jelasnya kita lihat apa itu kecerdasan artifisial. Mengenal kecerdasan artifisial generik dan implementasinya. Apa itu kecerdasan artifisial? Kalau dalam bahasa Inggrisnya AI ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial yang disingkat dengan KA. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan berlaku seperti manusia. Contoh seperti tadi mobil otonom diset ataupun dibuat sedemikian rupa seperti cara kerja manusia. Dia bisa mendeteksi yang mana kendaraan, dia bisa mendeteksi yang mana ada lubang di jalan, dia bisa mendeteksi adanya tikungan. Contohnya yaitu asisten suara di ponsel, ataupun rekomendasi video di YouTube, ataupun robot di mana. Maka ini membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan berprestasi. Alat bantu untuk manusia, tapi dia bukan seperti manusia. Kalau manusia itu punya akal dan pikiran dan juga punya perasaan. Kalau itu nggak ada perasaan, ya, Prof. Kalau kecerdasan artifisial generik itu apa? Yang itu jenis kecerdasan artifisial yang bisa membuat sesuatu yang baru, seperti teks, gambar, musik, dan video. Nah, salah satu kecerdasan artifisial generik misalkan ChatGPT. Kemudian apa lagi ada apa lagi? Biasanya kalian ada menggunakan apa? Ini ada contoh KA yang bisa menulis cerita, menggambar, gambar dan membuat lagu. Ini bisa kita gunakan ChatGPT, Gemini juga boleh. Cara kerja kecerdasan artifisial ini, bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan cara mempelajari pola dari data yang sudah ada. Jadi data yang sudah ada dimasukkan ke dalam sistem, kemudian dicari kesamaannya lalu dideteksi. Misal kita ketik di ChatGPT, misal buatkan saya satu kucing berwarna merah. Nah, si ChatGPT itu dia akan mendeteksi gambar-gambar yang sudah ada dimasukkan sama orang yang hampir serupa ciri-ciri yang kita ambil, yang kita buat. Maka keluarlah seekor kucing. Ada teknologi pengenalan wajah. Basic kerja teknologi pengenalan wajah. Pertama dipindai dulu wajah seseorang, kemudian diekstraksi ciri-cirinya seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana ponsel kalian ataupun HP kalian mengenali wajah kalian. Seperti inilah, pertama kalian kan rekam dulu wajah kalian, kemudian dideteksi, diekstraksi ciri-ciri kalian, baru kemudian disimpan data wajah kalian di ponsel. Baru pengenalan wajah, keluarlah itu wajah kalian, baru bisa buka kunci. Sudah dimengerti? Nah, sekarang kita belajar tentang tadi kan tujuan kita mendefinisikan KA ya, kecerdasan artifisial ataupun AI. Yang kedua yaitu prinsip kerja AI. Nah, hari ini kita akan belajar prinsip kerja AI dengan menggunakan ChatGPT. Ya, kita akan menggunakan ChatGPT. Jadi sebelum Ibu bagikan LK untuk kalian, ini kalian nanti kerjakan bersama kelompok. Sebelum Ibu bagikan LK, jadi Ibu demonstrasikan dulu cara kerja ChatGPT ya. Tadi perintahnya apa? Buatkan saya satu kucing yang berbulu merah. Nah, si ChatGPT ini dia akan
mencari. Itu lama tadi dia mencari. Apa maksud dan tujuan kita yang kita minta. Nah, setelah dicari, ketemulah si kucing yang berbulu merah seperti ini. Itu sistem kerjanya ChatGPT. Nah, sekarang tugas kalian itu mengerjakannya dibagikan KKPD. Kalian kerjakan menggunakan komputer, medianya komputer, yaitu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang di KKPD. Ya. Ada kamar tadi kamu bawa ya, Kerjakan bersama. Ini baca dulu petunjuknya. Bacanya berdua karena ini kerja sama kelompok. Tadi udah Ibu jelaskan dari awal. Ibu menilai kalian dari kerjasama, dari keaktifan, dan juga kolaborasi, dan juga nanti presentasi. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut dikerjakan di medianya komputer seperti langkah-langkahnya. Buka browser dan akses GPT. Buka Google. Kemudian akses ChatGPT seperti yang Ibu demonstrasi tadi. Ya. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok mana yang mau maju duluan? Ada yang udah siap? Ada. Coba maju. Kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah, buatkan sebuah puisi pendek tentang sekolah.
Jawaban. Sekolah tempat ilmu subur. Setiap langkah kita menjemput harapan. Guru yang bijak menyinari jalan menuntun kita untuk bisa impian. Di ruang kelas tawa dan cerita, mimpi-mimpi kecil belajar tentang tinggi, bisa tertumbuh belajar berdiri sekolah ladang cerita kemudian Tadi jelaskan apa itu berkonsentrasi secara tindakan. Konsentrasi adalah proses sebenarnya hubungan antara dan beberapa jenis bakteri berupa cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi energi dalam bentuk glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam klorofas yang mengandung klorofil pigmen hijau yang menangkap energi matahari. Fotosintesis sangat penting karena menghasilkan oksigen yang dipanggil dan membiarkan energi untuk proses ekosistem. Perintah titik. Buatlah cerita unik versimu sendiri. Tuliskan perintah dan jawaban AI di bawah ini. Perintah. Buatlah puisimu raksasa. Santi bukan sekedar belajar, tapi mungkin juga berusaha menjadi insan yang melakukannya menjaga baik. Setelah mencoba, diskusikan pertanyaan ini dalam kelompok. Menurut kalian, dari mana chat GPT mendapatkan semua informasi untuk menjawab perintah tadi? Dari mana teks di internet seperti buku, artikel, dan situs web. Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa menghasilkan kalimat yang seolah membuat Menetapkan kata berikutnya dalam sebuah kalimat berdasarkan kata sebelumnya. tuliskan kejadian kelompok tentang fungsi kerja KA Kalau generatif bisa menggunakan teks, gambar, atau bahkan suara yang alami meskipun itu sebenarnya baru dan tidak diambil langsung ke kelompok yang ada. Sudah. Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau maju satu kelompok? Kita aja habis. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu ada tadi berdasarkan tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu tentang definisi KA, generik, dan prinsip kerja teknologi KA generik. Nah, kesimpulannya adalah apa kesimpulan kita hari ini? Berdasarkan dari penelitian, KA adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Kesimpulan yang pertama yaitu KA ataupun kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Nah, apa itu KA generatif? KA generatif yaitu mempelajari pola dari data yang sudah ada. Contoh ribuan gambar atau teks yang kalian gunakan tadi seperti ChatGPT. Nah, setelah mempelajarinya, maka KA bisa membuat konten baru berdasarkan pola tersebut. Itu prinsip kerjanya yang telah kalian pelajari tadi. Langsung kalian praktekkan sendiri. Membuat apa tadi? Membuat puisi dengan berjudul sekolah. Beda-beda kan keluarnya? Beda-beda. Itu sesuai dengan pola yang didapat oleh ChatGPT. Ya. Selanjutnya, nah, penguatan pentingnya pembelajaran KA dalam kehidupan. Pentingnya KA dalam kehidupan kita yaitu kecerdasan artifisial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
Nah, karena kita hidup di era teknologi yang begitu canggih, maka kita harus dapat memahami cara kerjanya sehingga kita lebih bijak menggunakannya. Nah, itu yaitu tentang pentingnya mempelajari KH. Jangan asal kita kerjakan ataupun jangan asal kita gunakan, tapi kita harus bijak cara menggunakannya. Jangan salah kita gunakan. Nah, selanjutnya karena ini waktu pun hampir habis, refleksi kita hari ini tentang materi kita tadi. Siapa yang bisa merefleksikan materi kita hari ini? Jadi pada teks di internet seperti buku, artikel, dan situs web. Memikirkan kata dan istilah dalam sebuah kalimat berdasarkan kata sebelumnya. Maka generatif bisa memasukkan teks, gambar, atau bahkan suara yang alami meskipun strukturnya baru dan tidak langsung kelompok orang. Generatif itu yaitu bisa membuat teks dan gambar. Nah, karena waktu pun habis, kita akhiri dengan membaca selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu